وتوفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita. Untuk kita masih diberikan banyak kemudahan dalam kita menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengkaji, mempelajari dan juga menelaah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya terkait dengan perkara akidah, perkara dasar dari agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan akan senantiasa menambah timbangan pundi-pundi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, azakumullah wa rahimakum. Pada kesempatan terakhir kita telah membahas dari masail jahiliyah yang ke-111 terkait dengan keimanan mereka kepada perkara-perkara yang batil. Ini kepada jibat dan kepada taghut. Nasallallahu salaman afiyah. Yang mereka mengimani dengan jibat dan taghut. Dan jibat ini sihir, artinya mengimani kepada sihir maksudnya adalah menyandarkan. Adapun tentang sihir ini memang ada dan bisa memberi pengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian seseorang bersandar pada kesyirikan, kepada sihir, mempelajari sihir dan melakukannya, maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang syirik. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ini sihir ini merupakan ajaran-ajaran iblis, ajaran-ajaran syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ini adalah satu kekufuran. Maka ini mereka ahlu jahiliyah masih mereka adalah seperti itu. Maka ternyata warisan ini pun juga masih ada pada masa kita sekarang ini dari berbagai bentuk sihir. Dalam rangka tentunya tiada lain adalah hawa nafsu, dendam dan lain sebagainya. Atau keinginan-keinginan pribadi. Maka kemudian minta bantuan kepada jin dan setan ini, mempercayai kepada mereka. Nas'alullah salaman afiyah. Demikian pula keimanan mereka kepada taghut. Ini taghut adalah semua yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah jazakumullah rahimakum, yang namanya sihir tadi ini dengan segala bentuk modelnya. Apa itu berupa santet misalkan, ya, dalam rangka untuk mencelakakan orang, atau yang berupa guna-guna dalam rangka untuk membalikan sikap orang, atau agar kaitannya dengan masalah cinta dan misalnya, ya. Maka ini bisa terjadi dengan bantuan setan, jin dan setan ini, yang kemudian perbuatan-perbuatan seperti ini adalah perbuatan-perbuatan yang kufur dan syirik, yang termasuk dari syirik besar yang mengeluarkan pelakunya itu dari agama ini. Meskipun pada zahirnya menampakkan Islam atau menampakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kalau kemudian masih perbuatan seperti itu, nasallallahu salaman afiyah, ini adalah satu perbuatan-perbuatan yang kufur. Kemudian khonafidin jazakumullah melanjutkan pada pembahasan berikutnya, masalah yang ke-112. yakni rentetan dengan masalah sebelumnya. Masalah ke-112 ini adalah mereka lebih mengutamakan kepada kekufuran mengalahkan iman. Atau lebih
mengedepankan agamanya orang-orang musyrik mengalahkan kaum muslimin. Ini dalam bentuk pengibadahannya atau juga dalam bentuk pembelaannya. Maka ini merupakan perilaku-perilaku jahiliyah. Sebagaimana yang seperti ini juga dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Demikian pula yang seperti ini adalah tingkahnya orang-orang munafik. Di mana orang-orang Yahudi mereka ngerti tentang kebenaran agama Islam dan kebenaran apa yang ada di tangan mereka dari Taurat. Namun demikian mereka lebih mendahulukan orang-orang musyrik atau agamanya orang-orang musyrik mengalahkan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena ada kepentingan yang akhirnya kemudian rela mengorbankan agama Allah, rela mengorbankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan perilaku seperti ini betapa banyaknya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada hari ini. Hanya karena satu kepentingan, hanya karena satu tujuan, sampai kemudian merelakan untuk mengorbankan agama, merelakan untuk mengorbankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah warisan-warisan jahiliyah. Dan hal ini mencakup kepada siapapun yang lebih mengutamakan agamanya orang-orang kafir mengalahkan agamanya kaum muslimin, atau menyamakannya. Sedang sikap yang sama saja tidak dibenarkan, apalagi kalau sampai lebih memberatkan kepada agama orang-orang kufur ini. Maka ini dulu mereka terlihat nyata sekali dalam perang Ahzab, dalam perang Khandaq, mana orang-orang Yahudi bersekutu dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Ditambah lagi juga dengan orang-orang munafik. Dan khususnya dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi yang mereka tahu kebenaran, mereka tahu al-haq, mereka tahu apa yang ada di tangan mereka dari Taurat. Namun demikian, karena kepentingannya untuk mengalahkan kaum muslimin, rela untuk kemudian lebih mendahulukan orang-orang musyrik, ta'awun kerjasama dengan mereka dalam rangka untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka masuk juga dalam hal ini adalah siapapun yang lebih mengedepankan masalah-masalah seperti itu, kemudian sampai mengorbankan kepada perkara-perkara agamanya. Dan sekarang ini juga apa yang didengungkan oleh mereka-mereka dengan taqrib bainal adyan, pendekatan di antara agama, taqrib bainal adyan. Ini baik itu dari Yahudi, Nasrani ataupun Islam, yang mengatakan semuanya agama ini adalah sama. Semua sama-sama agama samawi yang wajib untuk saling bersaudara di antara penganutnya dan juga kerjasama di antara mereka. Maka apa yang dikenal dengan namanya toleransi beragama, dan bahkan ini lebih parah lagi kalau namanya toleransi ini. Maka khana fillah jazakumullah, demikian pula yang dilakukan oleh sebagian dari upaya takrib baina sunni wa syi'i, baina sunnah wa syiah, untuk adanya pendekatan antara sunnah dengan syiah. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin dan sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Kalau itu terjadi, maka yang beragama Islam ini perlu ditanyakan akan keimanannya, perlu untuk dilihat akan agamanya. Karena tidak mungkin Islam itu bersatu dengan Syiah.
Bagaimana mungkin akan itu saja bersatu antara Islam dengan kufur, antara kesyirikan dengan keimanan, antara tauhid, antara bid'ah dengan sunnah. Ini jelas sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Maka ini upaya mereka yang seperti itu dari khususnya dalam hal ini adalah orang-orang yang mendapatkan didikan-didikan orientalis dari barat, meskipun berbaju Islam. Maka yang seperti ini hendaknya jangan sampai menjadikan kita terkecoh, karena ini adalah perbuatan orang-orang ahlul jahiliyah yang mereka juga mewarisinya, atau mereka bahkan kulaan dari Boston, dari orang-orang barat, dari Chicago dan yang semisalnya, untuk kemudian dilontarkan seperti itu di tengah-tengah kaum muslimin yang berbicara adalah berwajah Islam, tapi ini tidak lebih adalah dari musang-musang yang berbulu ayam, yang kita harus waspada dan harus hati-hati bahwa seperti ini adalah merupakan musuh dalam selimut. Bahkan ini lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Orang-orang yang model-model seperti ini lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani itu jelas mereka orang kafir, orang awam pun juga bisa melihat. Namun model-model orang seperti itu tidak akan melihat kecuali orang yang ngerti tentang agama yang benar. Tidak akan melihat kecuali oleh para dari kalangan ahli agama. Orang awam tidak akan melihat itu. Melihatnya, oh itu juga masih sholat, oh itu juga masih gabung dengan kaum muslimin. Ya ini seakan itu, oh itu juga bahkan itu adalah keturunan kiai misalkan. Ya. Masuk kemudian dikatakan kafir, masuk seperti itu. Maka ini syubhat-syubhat yang terjadi dari kalangan mereka, yang hendaknya kita mesti waspada, mencermati dari perkara-perkara yang seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, ini adalah perkara jahiliyah dari mendahulukan orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengalahkan kaum muslimin, atau dari mendahulukan agamanya orang-orang kafir ini mengalahkan Islam. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di banyak ayatnya bagaimana seorang beriman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu. Tidak akan kau dapati orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk kemudian mereka memberikan kasih sayangnya kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa in kanu aba'ahum aw abna'ahum wa ikhwanahum wa ashiratahum. Meskipun mereka itu adalah orang-orang yang dari kerabat dekatnya, bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, dan juga keluarganya sendiri. Maka ini tidak ada basa-basi dan tidak ada istilahnya toleransi dalam beragama. Kalau kaitannya masalah bersikap, jelas kita tidak boleh kan untuk berbuat kezaliman kepada orang atas, kepada orang-orang kafir sekalipun. Namun kaitannya dengan masalah toleransi di sini, maka ini tidak ada dalam Islam, ini ada toleransi. Dan Allah menegaskan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untuk adalah agamaku. Maka jelas tidak ada kemudian apalagi dikatakan semuanya adalah sama, semuanya agama samawi. Ya memang asalnya seperti itu, semua agama samawi. Tapi mereka orang-orang ahlu kitab khususnya telah merubah dari kesucian agama samawi ini, dari kesucian Taurat, dari kesucian Injil, yang memang kita juga meyakini itu merupakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada nabi-nabinya yang mulia. Namun tangan-tangan kotor orang-orang ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi inilah yang merubahnya. Dan itu nas dari Al-Qur'anul Karim yang harus kita yakini. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah bagi orang-orang yang menulis ini dengan tangan-tangan mereka, menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka katakan ini adalah dari sisi Allah. Ini padahal itu adalah sudah
dirubah hasil dari karya mereka sendiri. Allahumma musta'an. Maka ini jamaah mendekatkan Allah Subhanahu wa taala, ini kerusakan yang terjadi kepada orang-orang ahlul kitab. Kemudian masalah yang berikutnya yang ke-13, mereka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil agar manusia bisa menerima kebatilan. Maka di sini untuk supaya kebatilan itu bisa diterima, maka kemudian membuat berbagai branding atau move ya, seakan kebatilan itu adalah satu hal yang benar. Kebatilan ini adalah satu hal yang perlu direkomendasikan dan perlu diapresiasikan. Dan maka inilah yang namanya syubhat. Bagaimana mereka melontarkan syubhat itu di tengah-tengah kaum muslimin. Nasallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita mesti harus lebih banyak waspada dari kelakuan-kelakuan mereka ini. Qala min adatil kuffari wa ahli al-jahiliyah min al-yahud wan nasara wa ghairihim labsul haqqi bil batil. Ini di antara kebiasaan orang-orang kafir dan juga orang-orang ahlul jahiliyah ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan juga yang lainnya adalah labsul haqqi bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ada talabus ya, ada talbis. Maka dalam hal ini kita harus jeli dalam menimbang, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Talbisul Iblis. Talbisu Iblis ini. Bagaimana iblis memberikan kerancuan, bagaimana iblis mengacaukan keadaan, dan bagaimana iblis ini kemudian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Tergantung kepada keadaan orangnya, juga tergantung kepada keahlian manusianya itu sendiri. Ahli ibadah, maka bagaimana kemudian dicampur adukan antara kesyirikan-kesyirikan, kebidahan-kebidahan itu dengan ibadah, sampai kemudian menampakkan seakan syirik, seakan bid'ah itu adalah satu hal yang baik. Ini kepada tokoh-tokoh agama misalkan dan lain sebagainya, maka dibuatnya talbis ini. Ya, maka tergantung kepada bagaimana tingkat berpikirnya. Maka iblis ini juga mereka membagi-bagikan tugas kepada bala tentaranya ini, untuk kemudian bagaimana menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikirim kepada keluarga, suami istri, ada yang dikirim kepada pemerhati pendidikan atau pemerhati agama, ada, dan seterusnya. Bagaimana kemudian dibuat seperti itu, yang kemudian terjadi syubhat. Maka di sini adalah kebiasaan orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, untuk melegitimasi dari kebatilan mereka. Ya. Untuk mendapatkan legitimasi, mendapatkan pengakuan dari kebatilan yang ada pada mereka. Maka adalah labsul haqqi bil batil. Bagaimana mencampur adukan yang hak dan yang batil dengan hujjah yang dakhilah. Ya. Dengan hujjah yang kalau kemudian dikupas adalah tidak lebih seperti fata morgana, tidak lebih seperti baitul ankabut, seperti sarang laba-laba. Ta inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Maka sungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba ini. Maka ini tidak ada lain dengan mereka membuat labis, yang mencampur adukan antara hal dan yang batil
dalam rangka untuk tarwijul batil. Untuk supaya menebarkan kebatilan dan mengokohkannya. Karena kalau itu adalah kebatilan-kebatilan yang murni, tentunya orang tidak akan menerima. Namun ketika namanya kebatilan itu dibalut dengan yang hak, maka ini sesuatu yang akan bisa menipu kepada kaum muslimin. Maka banyak orang-orang muslim yang tertipu, yang akhirnya kemudian khususnya orang-orang yang dangkal pemahaman agamanya, dan juga orang-orang yang pandangan agamanya juga cepat, ya, terlalu pendek untuk menerima hal-hal yang seperti ini. Jadi kebatilan-kebatilan yang ada. Sampai kemudian mereka pun mengikrarkannya, oh ini kan benar. Apa salahnya sih? Ya, baik misalkan kepada ahlu zikr, ya, atau kepada orang yang ziarah kubur, atau orang yang mengadakan acara maulid, atau sedekah bumi, sedekah laut, dan lain sebagainya. Ya. Mereka mencari-cari hujah, mencari-cari alasan untuk pembenaran dari kebatilan yang mereka lakukan ini. Untuk melegitimasi dari kebobrokan-kebobrokan yang mereka lakukan dalam agama ini. Yang akhirnya kemudian mendapatkan rekomendasi, mendapatkan pembenaran dari banyak orang. Tentunya yang membenarkan seperti ini adalah orang-orang yang dangkal pemikiran agamanya. Orang-orang yang sedikit pemahaman akan agamanya. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ini akan bisa dilihat dengan jelas manakala kita benar-benar memahami dari tuntunan-tuntunan agama yang mulia ini. Maka karena jelas bahwa Islam tiada lain adalah bayanul haq wa raddul batil, menjelaskan yang hak dan menolak yang batil. Dan ini adalah realisasi dari kalimat la ilaha illallah. Makna la ilaha ini adalah raddul batil, menolak semua kebatilan, menolak semua kemungkaran. Illallah ini adalah bayan hak, menjelaskan yang hak, bahwa al-haq wa haq wa yuttaba. Yang hak ini adalah lebih berhak untuk diikuti. Yang akhirnya mereka pun ketika tidak memiliki hujjah dengan kebatilan yang mereka usung ini, maka kemudian mereka tarwij, bagaimana mencampur adukan kebatilan ini dengan hal yang benar. Kebatilan ini dicampur dengan hal yang baik, yang akhirnya kemudian bisa mengelabui umat Islam. Maka seperti ini sangat banyak sekali, ya, dalam berbagai lini ibadah, ya. Dari yang mereka kemudian terjatuh dalam kebid'ahan yang keluar dari tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan itu adalah bagaimana sekarang seperti ini namanya bid'ah hasanah saja. Bagaimana mereka membela mati-matian, ya, untuk menetapkan adanya bid'ah hasanah. Yang kalau sudah ditetapkan itu adalah untuk melegitimasi dari bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Kalau dikatakan ini enggak, ini kan bid'ah hasanah, ya, katanya. Maka wa nafidina jazakumullah, sementara dalil, kalau kita kembali kepada dalil, itu juga jelas, ya, bahwa kullu bid'atin dhalalah. Semua kebid'ahan itu adalah sesat. Nah, kemudian mereka juga tidak kalah dalil,
tidak mau kalah omong untuk kalau kemudian kebatilan itu bisa dijatuhkan. Loh, itu kan ada masalah pembukuan Al-Quran. Ini kan ibadah. Kan tidak pernah ada contohnya di Rasulullah. Nah, ini kan berarti bid'ah hasanah. Dan itu dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman. Ya. Berarti seperti itu diantaranya. Bagaimana untuk membuat terwij ini? Padahal ini permasalahan berbeda. Ini antara masalah ketentuan-ketentuan ibadah dengan masalah masalihul mursalah. Ya. Masalah masalih dan mafasid. Pertimbangan antara masalah dan mafsadah. Ya. Ini. Maka ini tiada lain tentunya kalau yang berpikiran itu cepat, ya, yang pikiran agamanya dangkal, apalagi tidak memahami kaidah dalam beragama, maka seperti ini, oh iya ya, mesti akan memudahkan seperti itu. Ya, akhirnya kemudian ikut-ikutan membela. Nah, ini yang terjadi. Bagaimana kemudian terwid, ya. Jadi mencampur adukan seperti ini, mengelabui manusia dari jalan yang benar. Nas'alullah salaman afiyah. Maka ini upaya-upaya mereka. Seperti misalkan juga solawat misalkan. Orang solawatan, ya. Orang mau muludan misalkan. Apa sih salahnya memuji Rasulullah? Apa sih salahnya orang bersolawat? Lah wong itu kan diperintahkan. Ya. Zikir dengan keras. Apa sih larangannya? Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadzakirin Allah katsira wadzakirat. Dan juga Allah memerintahkan bahkan, dan ini memuji. Uzkurullaha dzikran katsira. Ini uzkurullah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan juga dengan keras ataupun dengan pelan sama saja. Maka namanya zikir ini akhirnya kemudian dalam rangka untuk pembenaran seperti itu. Mereka berdalil, mereka bawakan dengan dalil-dalil yang umum, yang bersifat umum, yang ternyata kalau kemudian kita telusuri keumuman itu ada taksis, ada pengkhususan. Dan hal ini khonafidin insyaallah, yaitu tiada lain adalah untuk mereka bagaimana bisa melegitimasi dari kebatilan yang mereka ada-adakan ini. Maka itu karena kalau kemudian yang ditampakkan itu yang batil, jelas batil ini tidak ada diterima sampai kemudian kebatilan itu ditutup, dibalut dengan berbagai hal yang seakan itu adalah baik. Maka ikhwan fillah insyaallah di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengingatkan, fal wajib ala ahli an-nazar wa ahli al-uqul as-salimah, menjadi kewajiban bagi orang-orang ahlun nazar, orang-orang yang bisa menelaah, bisa mengkaji, bisa memandang dengan baik, dan orang-orang yang masih memiliki akal yang sehat, memiliki akal yang selamat, untuk tidak menerima sesuatu itu apa adanya. Artinya ada sesuatu itu jangan dimakan mentah, ya, tapi disaring dulu, diterima dulu, kemudian disaring, kemudian diuji dengan uji kelayakan. Dalam hal ini adalah tentunya dengan timbangan-timbangan syar'i. Benar atau tidak? Sesuai atau tidak? Atau kemudian dibuat-buat. Maka supaya jangan menerima, meskipun itu datangnya dari siapapun, ya. Maka diterima manakala itu sesuai dengan hak, dan ditolak kemanakala itu ada satu kebatilan. Karena tentunya bagi kalangan ahlul nazar, ahlul ilm, ahlul uqul as-salimah, orang-orang memiliki akal yang sehat, akal yang selamat, akal yang tidak terkontaminasi ini akan melihat dengan jelas. Karena yang namanya al-haq, al-haqqu ablaj.
wal batilu lajlaj. Namanya hak ini adalah terang benderang, jelas. Kasyams fi rabi'atin nahar. Seperti matahari di siang bolong. Namun namanya kebatilan ini adalah sesuatu yang goncang, sesuatu yang tidak menenteramkan, sesuatu yang tidak akan menjadikan ketenangan pada jiwa seseorang. Dan ini akan terasakan dengan jelas bagi orang-orang yang punya kaidah-kaidah yang memiliki dasar-dasar yang kuat dalam memahami agamanya ini. Maka beliau juga mengingatkan di sini Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah taala, menjelaskan bahwa orang-orang kafir terkadang mereka juga menyebutkan yang benar. Jadi bukan berarti bahwa orang kafir itu omongannya itu batil terus, itu tidak. Terkadang omongan mereka itu benar. Namun apa yang mereka omongkan dari kebenaran itu bukan berarti mereka menginginkan kebenaran. Sebagaimana iblis. Namanya iblis tidak selamanya, tidak semuanya itu adalah batil. Terkadang juga menyampaikan yang hak. Sebagaimana kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala dengan ketika jaga zakat, menjaga gudang zakat. Kemudian ada iblis ya yang mencuri. Kemudian sampai 3 kali didatangi terus. Datang pertama dipegang oleh Abu Hurairah, kemudian mau dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian jangan berbagai alasan, merayu terus sampai kemudian akhirnya Abu Bakar pun melepaskannya. Abu Hurairah melepaskannya. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan besok akan datang lagi. Besok akan datang lagi. Ternyata benar. Tangkap lagi. Pun juga melakukan yang sama. Mengiba, minta belas kasihan, sampai akhirnya pun juga dilepas oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan hari itu pun juga dilaporkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasul mengatakan besok akan datang lagi. Ini. Sampai pada yang ketiga kalinya kemudian iblis mengatakan kalau menginginkan saya tidak datang supaya membaca ayat kursi. Iblis mengajari untuk membaca ayat kursi bila ingin tidak datang. Kan ini benar. Dan Rasulullah benarkan sadaqaka wa huwa kadzub. Setelah itu dilaporkan pada Rasulullah dan Rasul mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah benar kepadamu, namun dia adalah pendusta. Artinya meskipun namanya seorang pendusta, itu tidak selamanya semuanya kalamnya adalah dusta. Karena terkadang mereka mengatakan yang benar dalam rangka untuk kemudian memenangkan atau untuk bagaimana bisa menghasilkan kedustaannya ini. Demikian pula orang-orang kafir, mereka berkata yang hak dalam rangka untuk sebagai pemanis saja, agar kebatilan yang mereka usung ini tidak terlihat batil. Maka ini jangan terkecoh, ya. Jangan terkecoh dari musang-musang yang berbulu ayam, kamuflase. Ya. Semuanya adalah fata morgana dan kamuflase saja, sesuatu yang tidak sebenarnya. Maka yang seperti ini harus jeli. Maka ini pentingnya untuk kita beragama ini, dasar-dasar dalam kita beragama benar-benar harus kuat. Ini usulul aqidah, usulul ilm, dasar-dasar akidah dan dasar-dasar ilmu. Ini yang insyaallah taala akan bisa untuk menimbang manakala datang kepada kita hal-hal yang seperti ini. Maka orang kafir ketika mereka menyebutkan yang hak, bukan karena mereka menginginkan yang benar, ataupun tidak juga karena cinta kepada yang benar. Namun mereka menyebutkan yang benar ini, yang hak ini, dalam rangka untuk mengelabui kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka. Karena itu, wajibnya untuk kita
hati-hati dari makar-makar yang mereka buat, dari kamuflase yang mereka lakukan, mengelabui kepada kaum muslimin dalam rangka untuk mengangkat kebatilan yang ada pada mereka, dalam rangka untuk bagaimana bisa meraih tujuan. Ini yang mereka, karena mereka menghalalkan segala cara. Mereka bahkan politik-politik tingkat tinggi mereka lakukan dalam rangka yang penting adalah korbannya adalah Islam dan kaum muslimin. Maka wajib bagi kita untuk kemudian bisa memilah dan memilih dengan benar, untuk kemudian juga tidak terburu-buru, ya. Tidak terburu-buru dalam bersikap, tidak terburu-buru dalam menerima hal-hal yang seperti ini. Sampai kemudian nampak jelas yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ini perlu ditimbang, perlu diperhatikan, perlu kemudian banyak menilik dengan dasar-dasar yang datang itu. Maka inilah Islam, dan itulah jalannya ahlul ilm, ahlul basirah, orang-orang memiliki dasar-dasar agama yang jelas. Adapun orang awam ataupun juga orang-orang yang jahil dari kaum muslimin, maka seperti ini adalah hendaknya mempercayakan kepada orang-orang yang dia thiqah dalam perkara agamanya, yang orang-orang yang tidak bisa memandang lebih jauh. Maka terkadang kebanyakan dari orang-orang yang seperti inilah yang banyak tertipu. Banyak tertipu. Dan yang kita lihat sekarang ini baru sadar, seperti yang banyak muncul di mass media, ya, antara yang subur ini, ya. Ini juga imbas, ya, dari perkara-perkara yang terkadang orang mau spekulasi, ya. Mau spekulasi, yang akhirnya kemudian ujung-ujungnya ternyata seperti itu. Hal ini adalah orang-orang yang tidak, ini merupakan contoh yang jelas dari orang-orang yang tidak punya dasar-dasar agama yang benar, yang kemudian penyesalan-penyesalan didapatkannya dari ketidaklogisan, dari ketidakbenaran. Namun seperti ini kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan tampakkan kebatilan itu. Nah, kalau kemudian tidak ditampakkan, ini yang sangat berbahaya. Maka wajib juga untuk kita bertanya kepada ahlul ilm, wajib untuk kita bertanya kepada ahlul dzikr dalam perkara-perkara yang masih rancu atau syubhat. Jangan kemudian kita cepat menerima, karena juga Rasulullah mengatakan, "Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Siapa yang menjaga dari perkara-perkara yang syubhat ini, maka sungguh dia telah menjaga kepada agama dan harga dirinya. Maka ini insyaallah yang akan bisa lebih selamat. Ini Pak Nabi Jazakumullah yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.